Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda sekalian? Ustaz yakin semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada kesempatan kali ini di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, kembali bersama dengan saya, kita akan mempelajari bersama satu materi di bab 2 di mata pelajaran IPS, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Dan khusus kali ini, kita akan membahas materi tentang mobilitas sosial. Baik, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, Ananda sekalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Kemudian yang kedua, dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Kemudian yang ketiga, dapat mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Dan yang keempat, dapat mengidentifikasi saluran-saluran mobilitas sosial. Baik, pernahkah Ananda sekalian melihat sebuah kasus ya? Ada seorang yang dulunya terkenal hidup dalam kemiskinan, kemudian tiba-tiba menjadi seorang yang kaya, seorang yang kaya raya. Atau ada yang dulunya bekerja sebagai karyawan, kemudian tiba-tiba menjadi seorang manajer atau menjadi bos di perusahaan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang terjadi dalam kehidupan kita, itulah diantara salah satu contoh dari mobilitas sosial. Kalau begitu, apa sih pengertian mobilitas sosial itu? Nah, mobilitas sosial itu berasal dari bahasa Latin mobilis ya, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Sehingga mobilitas sosial bisa diartikan sebagai perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Seseorang mengalami perubahan kedudukan status status sosial dari satu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya atau hanya berpindah pelan tanpa mengalami perubahan kedudukan. Nah, inilah yang disebut dengan mobilitas sosial. Baik. Nah, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, bentuk mobilitas sosial ini terdiri atas dua ya. Ada namanya mobilitas sosial vertikal dan ada namanya mobilitas sosial horizontal. Oke. Nah, pertama dulu kita mulai dari mobilitas sosial vertikal ya. Mobilitas sosial vertikal ya, sebagaimana kita ketahui, vertikal berarti dia ke atas ya. Jadi mobilitas sosial vertikal itu bisa diartikan sebagai perpindahan seseorang atau kelompok dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau dikenal dengan istilah social climbing, maupun turun ke tingkat lebih rendah atau social sinking. Oke, jadi ini mobilitas vertikal. Ada mobilitas vertikal ke atas dan ada mobilitas vertikal ke bawah. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Nah, social climbing ini adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Nah, ini contohnya contoh kasus pada Pak Ahmad ya. Ada contoh kasus, yaitu Pak Ahmad adalah seorang guru di salah satu sekolah di Kota Balikpapan. Sebagai guru IPS, Pak Ahmad menjalankan tugas dengan baik, bukan hanya mengajar saja. Pak Ahmad juga melaksanakan administrasi dengan penuh tanggung jawab. Berbagai kegiatan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik. Karena berbagai prestasinya, Pak Ahmad diangkat menjadi kepala sekolah. Jadi status sosial Pak Ahmad yang tadinya hanya sebagai guru, kemudian naik statusnya menjadi kepala sekolah. Nah, inilah contoh salah satu dari social climbing. Kemudian, untuk mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Jadi kebalikan dari social climbing tadi. Ya, proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan
bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajiban. Contoh, seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan, sehingga ia menjadi pegawai biasa. Nah, jadi tadi status sosialnya sebagai seorang pegawai ya, karena dia diturunkan statusnya karena dia melanggar aturan, sehingga statusnya yang tadinya menjadi pegawai tetap hanya menjadi pegawai biasa saja. Nah, ini juga akan berdampak pada perubahan hak dan kewajiban. Ya, biasanya ya gaji yang diterima setelah menjadi pegawai biasa akan menjadi lebih rendah dibandingkan status sosial sebelumnya. Oke. Sekarang setelah tadi kita mempelajari tentang mobilitas vertikal, nah sekarang kita akan pelajari tentang mobilitas horizontal. Ya, jadi mobilitas horizontal itu adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Jadi intinya ini, mobilitas sosial horizontal itu hanya perpindahan status sosial tetapi masih sederajat statusnya. Jadi tidak naik ataupun tidak turun statusnya. Nah, ini contohnya Pak Zainuri, seorang kepala sekolah di salah satu SMP di Jawa Timur yang sudah 8 tahun menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, Dinas Pendidikan Jawa Timur memindahkan Pak Zainuri ke sekolah lain dan tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Atau misalnya nih, Ustaz sebagai seorang guru misalnya di MTS Ibnu Umar, Balikpapan. Nah, kemudian pindah ke madrasah lain, mengajar di madrasah lain. Maka ini termasuk mobilitas sosial horizontal. Kenapa? Karena tidak menimbulkan perubahan status sosial naik ataupun turun, tetapi hanya perpindahan status sosialnya itu sederajat, ya, tetap menjadi seorang guru atau tetap menjadi seorang kepala sekolah. Dan Anda sekalian bisa mencari contoh-contoh yang lainnya. Baik, nah sekarang kita masuk ke faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Sebagaimana dikatakan sebagai faktor pendorong, ya, berarti hal-hal yang mendorong timbulnya mobilitas sosial. Yang pertama adalah faktor struktural. Nah, Anda sekalian tentu mengenal ya presiden-presiden yang pernah memerintah Republik Indonesia seperti Pak Soekarno, Pak Soeharto, Pak B.J. Habibie, Pak Abdurrahman Wahid, Megawati, ya, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Pak Joko Widodo. Ya. Nah, ketujuh tokoh Indonesia tersebut itu berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik Indonesia. Nah, jadi dengan sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia itu memungkinkan setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Nah, jadi kedudukannya ini tidak didasari atas keturunan, ya. Beda dengan misalnya negara yang menganut sistem monarki atau sistem kerajaan. Ya, presiden atau kepala negaranya itu diturunkan turun-temurun berdasarkan garis keturunan, ya, dari raja-raja sebelumnya. Tapi kalau dalam sistem demokrasi, semua masyarakat berpotensi untuk mencapai status sosial yang tinggi, ya, misalnya untuk menjadi seorang presiden atau menjadi seorang wakil rakyat menjadi wakil rakyat, ya, anggota DPR. Itu semuanya memungkinkan untuk mencapai status tersebut. Kenapa? Karena tadi faktor struktural negara kita yang menganut sistem demokrasi. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah ada namanya faktor individu. Nah, perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan setiap individu itu berbeda-beda. Nah, orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Kenapa? Karena hal ini biasanya ditentukan oleh sikap dan perilaku individu tersebut. Misalnya ini, contoh ada dua orang sarjana yang sama-sama melamar di suatu perusahaan. Seorang sarjana perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan.
tapi hanya satu orang yang diterima dalam perusahaan tersebut karena lebih memenuhi kriteria. Nah, dari faktor individunya ya. Ya, misalnya si A ini, sarjana A ini diterima masuk dalam perusahaan karena lebih memenuhi kriteria, lebih kepada faktor individunya yang cakap, komitmen, atau misalnya memiliki ambisi dan memiliki visi yang bagus. Ya, sedangkan misalnya sarjana si B ini tidak diterima karena itu tadi, dia tidak memenuhi kriteria tadi. Jadi mobilitas sosial bisa terjadi karena adanya faktor individu. Ya. Kemudian yang ketiga, faktor sosial. Jadi setiap manusia itu, Anda sekalian, dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Misalnya saat dia dilahirkan, tidak ada satu manusia yang dapat memilih status sosialnya. Misalnya ketika kita dilahirkan sebagai seorang orang tua kita adalah anak pejabat, maka otomatis status sosial kita mengikuti status sosial orang tua kita. Nah, apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya misalnya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Nah, karena itu Anda sekalian, tentu kita ingin lebih berhasil ya dari apa yang dicapai oleh orang tua kita, baik dalam hal keduniaan maupun lebih-lebih dalam hal akhirat. Maka karena itu ya kita harus senantiasa giat belajar supaya nanti suatu saat kita bisa lebih berhasil daripada orang tua kita. Kemudian yang keempat, faktor pendorong mobilitas sosial adalah faktor ekonomi. Nah, kita dekat Indonesia. Maaf ya, jadi kita di masyarakat Indonesia kita bersyukur ya karena memiliki stabilitas politik yang baik, kondisi negara kita aman, damai, sehingga juga pemimpin kita bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Hal ini juga sangat mempengaruhi ya. Kita jadi ke faktor ekonomi. Jadi keadaan ekonomi di negara kita ini stabilitasnya bagus ya, sehingga kondisi tersebut bisa menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Nah, keadaan ekonomi yang baik di suatu negara itu memudahkan individu atau masyarakatnya untuk melakukan mobilitas sosial. Ya, misalnya nih, masyarakat kita bisa memperbarui status sosialnya, memperbarui status ekonominya karena kondisi ekonominya yang baik di negara kita. Ya. Kalau kondisi ekonominya buruk, maka biasanya masyarakat kita cenderung susah untuk melakukan mobilitas sosial. Sehingga kalau kondisi ekonominya baik, masyarakat kita mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya sehingga dapat mengubah status sosialnya sehingga terjadi mobilitas sosial ya. Oke, kemudian lanjut ke faktor politik. Sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi bahwa negara kita ini Indonesia ya, kita patut bersyukur tinggal di dalamnya. Kenapa? Karena stabilitas politiknya terjamin ya. Keamanannya terjamin, kita hidup dalam kondisi damai. Kalaupun terjadi konflik di berbagai daerah itu tidak merata di seluruh negara, di seluruh wilayah di negara Indonesia. Nah, kondisi ini kemudian sangat berperan untuk mempengaruhi perubahan sosial atau mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat kita. Masyarakat juga mudah untuk mencapai status sosialnya ya karena kondisi politik yang stabil tadi. Nah, kemudian yang terakhir, kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, jika pendidikan berkualitas mudah didapat, maka tentu saja bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan bekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak menjalani pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah statusnya karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau kita mudah mengakses pendidikan, Anda sekalian, ilmu pengetahuan mudah untuk kita dapatkan, keterampilan mudah untuk kita peroleh, maka ya, dengan skill dan kemampuan yang kita dapatkan tersebut, itu sangat mudah bagi kita untuk mengubah status sosial yang kita peroleh saat ini. Ya, kita menjadi pintar dalam ilmu tertentu, dalam bidang tertentu, itu suatu saat bisa mengangkat status sosial kita. Ya, status sosial kita sehingga inilah yang mendorong terjadinya mobilitas sosial.
dibandingkan ya pada kondisi di zaman penjajahan dulu, di mana kemudahan dalam akses pendidikan itu sangat susah, ya masyarakat kita sangat susah untuk mengakses pendidikan. Apalagi beda dengan kondisi sekarang di mana setiap warga negara itu mudah untuk mengikuti pendidikan, sehingga di zaman dahulu mobilitas sosial masyarakat itu lambat untuk terjadi, ya, terhambat untuk terjadi. Kenapa? Karena itu tadi akses pendidikan yang akses pendidikan tidak semudah didapatkan pada kondisi sekarang. Oke, itu tadi faktor pendorong. Sekarang kita lanjut ke faktor penghambat, ya. Apa sih yang menghambat terjadinya mobilitas sosial? Yang pertama, Anda sekalian, adalah kemiskinan, ya. Jadi dikatakan tadi bahwa faktor ekonomi itu bisa mendorong mobilitas sosial, tetapi juga bisa menghambat mobilitas sosial, yang mana faktor ekonomi di sini adalah ketika masyarakat kita atau penduduk kita mengalami yang namanya kemiskinan. Nah, bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu tentu merupakan hal yang sangat sulit, ya. Dan di antara penyebab kemiskinan itu di antaranya adalah pendidikan yang rendah. Ya, orang yang memiliki pendidikan yang rendah ya cenderung juga tidak memiliki skill dan ilmu pengetahuan yang bisa menunjang dirinya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak, ya. Makanya Anda sekalian, salah satu tujuan kita untuk bersekolah menuntut ilmu, ya, selain untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tentunya juga itu nanti yang akan menjadi penopang, ya, penopang atau pendorong kita di masa yang akan datang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan untuk mengubah status sosial kita, ya, atau status ekonomi kita. Kemudian faktor penghambat yang lainnya, yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi itu artinya adalah pembedaan perlakuan, ya. Pembedaan perlakuan itu bisa terjadi karena alasan ras, suku, agama, golongan. Nah, pada masa penjajahan itu terjadi diskriminasi pemerintahan, ya. Misalnya pada masa Hindia Belanda, ya, terjadi diskriminasi antara masyarakat Eropa dengan masyarakat pribumi atau masyarakat Indonesia dalam hal pendidikan. Ya, mendapatkan pendidikan yang layak ya hanyalah masyarakat pendatang, ya, masyarakat Eropa, sedangkan kaum pribumi itu mendapatkan pendidikan yang tidak layak. Nah, sehingga juga kualitas masyarakat kita tentu lebih rendah daripada masyarakat penjajah pada saat ini. Hal itu tentu sangat mempersulit terjadinya mobilitas sosial di masyarakat Indonesia saat itu. Oke, baik. Jadi faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial sudah kita bahas. Sekarang lanjut. Oke, saluran-saluran mobilitas sosial. Saluran-saluran mobilitas sosial. Yang dimaksud dengan saluran mobilitas sosial di sini berarti melalui apa saja mobilitas sosial itu dapat terjadi. Yang pertama, Anda sekalian, mobilitas sosial dapat terjadi di bidang pendidikan. Biasanya ini mobilitas sosial yang terjadi di bidang pendidikan adalah mobilitas sosial vertikal. Karena biasanya dengan pendidikan yang dimiliki seseorang itu dapat mengubah statusnya yang ada pada saat ini, ya. Jadi lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas. Bahkan dianggap sebagai social elevator, ya, atau perangkat yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Contoh saja Anda sekalian, seseorang yang tamat SD dengan tamat perguruan tinggi tentu akan berbeda kondisinya mereka ketika akan mencari suatu pekerjaan. Biasanya perusahaan-perusahaan itu akan lebih menerima, ya, orang-orang yang berpendidikan sarjana misalnya dibandingkan hanya tamat SD. Berarti pendidikan ini adalah salah satu saluran mobilitas sosial vertikal. Ketika kita ingin mengubah status sosial kita menjadi lebih baik, maka orang-orang biasanya akan menempuh pendidikan yang lebih tinggi untuk mencapai hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua, yaitu organisasi politik. Nah, tentu Anda sekalian mungkin ada ya di daerah kalian, tetangga kalian, atau di lingkungan kalian, ada yang dulunya adalah pedagang atau masyarakat biasa yang tiba-tiba kemudian menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ya.
Kenapa ini bisa terjadi, Anda sekalian? Karena adanya organisasi politik. Adanya organisasi politik. Jadi organisasi politik ini adalah salah satu saluran mobilitas sosial. Ya. Jadi seseorang ketika masuk dalam partai politik, ya, yang dulunya hanyalah masyarakat biasa, tetapi dia kemudian masuk dalam sebuah partai politik dan bisa menjadi memiliki kedudukan di dalamnya, dan atau misalnya diutus menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat lewat partai politiknya, maka secara otomatis status sosialnya juga akan menjadi lebih tinggi karena dia menjadi anggota Dewan Legislatif. Tapi kita sebagai seorang Muslim, ya saya kira masih ada banyak hal yang lain ya yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan status sosial kita dibanding terjun dalam dalam organisasi politik. Ya, masih banyak saluran-saluran yang lain. Kemudian ketiga, organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi yaitu organisasi yang bergerak antara lain dalam bidang perusahaan ataupun jasa. Umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Ya. Contoh ya, misalnya organisasi ekonomi itu contohnya badan-badan usaha. Ada perseroan terbatas, ada CV, atau misalnya koperasi ya. Ya, dalam koperasi ya, banyak anggota koperasi diantaranya berstatus sebagai petani, nelayan, ya. Nah, kemudian dengan memasuki organisasi ekonomi, dalam masuk menjadi anggota koperasi, biasanya mereka akan lebih sejahtera. Kenapa? Karena hasil bumi yang mereka peroleh, misalnya seorang petani ya, itu bisa dipasarkan dengan lebih bagus di koperasi tersebut. Nah, ini salah satu contohnya ini. Sehingga dengan organisasi ekonomi, contohnya adalah koperasi ini, bisa mensejahterakan anggotanya. Sejahtera berarti ini cenderung analoginya lebih kepada mobilitas sosial vertikal ya. Kemudian lanjut, organisasi profesi. Nah, organisasi profesi ini banyak kan Anda sekalian ya. Profesi-profesi yang ada di Indonesia biasanya memiliki organisasi profesi. Misalnya untuk guru itu ada Persatuan Guru Republik Indonesia. Untuk dokter ada Ikatan Dokter Indonesia. Nah, lewat organisasi profesi biasanya anggota-anggota dalam organisasi profesi tersebut memperjuangkan hak-hak dan kewajiban anggotanya melalui organisasi profesi. Misalnya contoh ya, PGRI misalnya mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan gaji para guru, contoh ya. Menaikkan gaji para guru, baik itu guru PNS maupun guru honorer. Dan pemerintah menyetujui hal tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Ya, para guru di Indonesia menjadi lebih sejahtera. Dan tentu saja ini juga berarti terjadi mobilitas sosial. Sehingga organisasi profesi ini bisa dikatakan sebagai saluran-saluran mobilitas sosial. Kenapa Anda sekalian? Karena kondisi guru sekarang di Indonesia itu ya lumayan memprihatinkan ya sebagian. Ya, pendapatan yang mereka peroleh pada saat mengajar dibandingkan dengan guru-guru yang ada di luar negeri itu sangat berbeda sekali. Ya, berbeda sekali nilainya. Sehingga ketika organisasi profesi seperti PGRI ini mengajukan kepada pemerintah supaya menaikkan kesejahteraan guru dengan memberikan gaji yang layak, maka secara otomatis status sosial guru juga akan lebih meningkat. Dan inilah menjadi alasan kenapa organisasi profesi bisa dikatakan sebagai saluran mobilitas sosial. Oke, yang terakhir Anda sekalian, dampak mobilitas sosial. Nah, dampak mobilitas sosial ini terdiri atas dua, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positif karena mendorong seseorang untuk lebih maju. Ya. Kenapa? Untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi, maka seseorang terdorong untuk menjadi lebih maju. Kemudian yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Dan yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Sedangkan dampak negatifnya adalah ya terjadinya konflik. Kemudian yang kedua adalah gangguan psikologis. Terjadi konflik karena biasanya seseorang ya akan menghalalkan segala cara untuk ya mencapai status sosial yang lebih tinggi.
Nah, ini tentu berbahaya hal-hal yang seperti ini, ya. Terjadi persaingan yang kerap kemudian memicu terjadinya konflik. Ya, kemudian gangguan psikologis. Gangguan psikologis adalah misalnya eh, ketika seseorang mengalami mobilitas sinking, ya, atau social sinking, mobilitas ke bawah, ya. Tiba-tiba yang tadinya seorang direktur, tiba-tiba perusahaannya bangkrut, sehingga status sosialnya turun ke bawah. Ini biasanya akan menimbulkan gangguan psikologis, akan mengalami stres yang berkepanjangan dan sebagainya. Ya, ini ya dampak dari mobilitas sosial. Tapi tentu saja sebagai seorang beriman, ya, segala sesuatu yang terjadi kepada kehidupan kita itu adalah bagian dari takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak-anakku sekalian, dengan demikian kita bisa bijak dalam menyikapi mobilitas sosial yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik, saya kira demikian pembahasan kita tentang mobilitas sosial. Silahkan dilihat kembali di kelas set modonya. Ada soal yang Ustaz berikan untuk segera dijawab dan diselesaikan. Jika ada pertanyaan, silakan nanti ya, silakan langsung japri ya lewat WhatsApp lewat pesan pribadi ke Ustaz ya. Baik, demikian saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.